Duduk siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, gerak. Berdoa, mulai. Semuanya. Oke, kita lagu Badrul Fitri ya. Ya, disilakan kembali. Oke, untuk hari ini adalah sambungan dari yang kemarin, pertemuan kemarin ya. Nah, hari ini Bapak bikin kelompok ya. Karena kemarin kita tidak berkelompok, sekarang berkelompok. Kemudian itu benda kerjanya sudah ada, alat ukurnya sudah ada semua. Jadi nanti kita prakteknya nanti belakangan ya. Setelah nanti dari materi. Seperti yang kemarin materi ya. Jadi nggak perlu dicatat ya, lihat saja nanti di poin ini apa namanya poin latihan, nanti kalian baca di sana, nanti diterapkan di kantor ya. Oke, nah sebelum kita ke materi, kita mengulang kembali pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Sekarang untuk kelompok, ini Bapak bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, jadi untuk mata pelajaran kita yang kemarin, pelajaran kita kemarin mengenai alat ukur ya, dari
Alat ukur yang pertama, ukur apa? Nah, boleh dari tangan. Apa jangan borong. Yang kedua, ini. Ya. Multi. Robotika. Alat ukur apa kemarin yang sudah pelajari? Apa? Nggak bisa? Hah? Dial G. Nah, terus apa lagi? Cooler. Apa lagi? Nah, yang terakhir adalah lupa ya. Oke, itu Bapak mengingatkan kemarin ada 5 alat ukur yang kita pelajari. Ya, nah kemudian hari ini kita melanjutkan yang kemarin karena kemarin secara teoritis. Nah sekarang ada teoritis dan langsung praktek. Nah jadi untuk pelajaran kita ini hari ini sampai 4 jam ya, 4 jam pelajarannya karena ini sudah praktek. Nanti ada semacam ini ya, LKPD ya, ada LKPD nya Bapak bagi persiswa nanti. Mengukur nanti ditulis di sini hasilnya. Nanti ini dikumpulkan ke Bapak lagi. Nanti diberi nama kelas ya. Nanti dikumpulkan. Nanti Bapak bagikan di akhir pemaparan daripada materi hari ini. Oke, sekarang kita lihat di materi untuk alat ukur ini. Ya, ini kita di mikrometer, kemarin sudah mikrometer, ya. Kemudian ini biodata Bapak, kita percepat saja. Nah, ini tadi sudah bagi monogri, kita lewatkan. Nah, ini cara membaca mikrometer. Jadi sebelum kalian ke materi inti, kita lihat dulu videonya dari awal sampai di akhir, terdiri dari cara pemakaian, kalibrasi dan sebagainya ya. Oke, kita lihat. Mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbal. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar raket sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan sleeve menggunakan micrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian sleeve. Kita jepit frame mikrometernya di ragum untuk memudahkan pemutaran sleeve. Putarkan sleeve sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Oke, ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini yang akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat
permukaan benda. Baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. 1, 2, 3. Ini berhenti di sini. Kita kunci. Lalu kita hitung hasil pengukurannya. Sehingga yang hitung ya. Enggak, 0,01. Itu bakal ini sekarang. Oke, bisa dilihat di sini. Skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan. Jika ini di sini di 0, ketika skala utama yang ini kelihatan setengahnya, maka ini sudah masuk 1, 2, 3, 4 mm. Jadi ini pasti 4 mm. Tapi jika seperti ini, walaupun garis ke 4 mm ini sudah sedikit terlihat, tapi ini belum sampai ke 0, maka ini belum nyampe ke 4 mm. Maka ini hasilnya 3,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. 3,5 ditambah 0,48. Jadi hasilnya 3,98 mm. Jika seperti ini, maka ini sudah berada pada 4 mm. Terus yang kedua, kita hitung ini 1, 2, 3, 4 mm. Walaupun skala tengahnya sudah hampir terlihat, tapi ini belum nyampe ke garis 0. Maka ini belum nyampe ke 4,5 mm. Ini hasilnya 4 ditambah 0,45, 0,46. Jadi hasilnya 4,46 mm. Jadi seperti ini. Ini 4,5 mm. Itu kan dari juga. Sama seperti ini juga. Kita lihat. Yang sejajarnya dan skala nonius ini, maka hasilnya ini belum nyampe 5 mm karena dia belum melewati skala nonius 0. Maka ini hasilnya 4,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47. 4,5 tambah 0,47 hasilnya 4,97 mm. Yang harus kalian ketahui, di sini ada skala utama dan ini skala tengah, di mana jika ini 0, di 0, enggak ini 0,5 mm, ini 1,5 mm, 2, 2,5 mm, 3, 3,5 mm, dan seterusnya. Misalkan hasil pengukuran berada pada kita lihat hasil pengukuran ini sumbu ukurnya ini berada pada 0, ininya sudah lebih dari skala nonius 0, berarti ini hasil pengukurannya adalah 0, 0,01, 0,02, 0,03. Jadi ini pengukuran hasilnya 0,03 mm. Kita lihat hasil ukuran ini. Skala nonius yang sejajar atau segaris dengan sumbu utama, sumbu ukur ini adalah 0. Ini hasil pengukurannya adalah 0,5 mm karena skala tengahnya sudah terlihat. Jadi ini hasilnya adalah
0,5 mm. Untuk ini kita lihat, ini 0,5 mm ditambah 0,05, 0,06. Jadi 0,5 tambah 0,06 hasilnya 0,56 mm. 0,56 mm. Kita lihat ini hasilnya 0,5 mm, 1 mm. Dan sekarang ini diulang-ulang ya cara bacanya ya. Gak paham juga kamu. di setengah, di satu. Nanti ada hasilnya ada lagi. Jadi hasilnya 1,5 ditambah 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 1,5 ditambah 0,04 hasilnya 1,54 mm. Sekian video penggunaan mikrometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah video yang Bapak tampilkan tadi itu sudah membaca, kemudian kalibrasi, ya. Nah ini berikutnya ini lebih mendetail lagi, lebih jelas lagi ya. Nah ini kita pahami dulu pengertian dari mikro itu apa, ya. Kemudian kegunaannya untuk apa. Kebanyakan siswa ini tidak paham dengan namanya mikro. Kemarin sudah data sorong, sudah, ya. Kemudian putih, tester. Yang ketiga, ILG. Kemarin yang keempat, bulan. Ya, yang ini yang kelima. Oke. Nah ini sebenarnya dari mikrometer ada dua. Sebuah alat ukur besaran pajak yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat penelitian hingga 0,01. Jadi sedikit sekali kesalahannya, ya, toleransinya. Kemudian penggunaan mikrometer stroke biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar. Coba kita lihat. Sini dulu. Kenapa dibuka sana? Ya, kita mengukur diameternya. Apa ini namanya? Seher. Apalagi nama lainnya? Piston. Terus apa lagi nama lainnya? Torak, piston, apalagi? Satu lagi. Seher. Nah, berarti ada 3, ya. Jadi ini yang akan kita ukur nanti diameternya, ya. Nanti Bapak peragakan cara mengukur diameter luarnya, ya. Fungsinya itu nanti akan untuk mengukur keausan daripada seher ini sendiri atau piston ini sendiri ketika nanti kita masukkan ke blok silinder. Nanti blok silindernya juga akan kita ukur, ya, ketebalannya dengan ukuran yang X, Y, dan Z, artinya atas, tengah, dan bawah. Tapi sebelum ke sana kita ini dulu yang kita ukur sehernya, ya, masih standar atau sudah mengalami keausan atau gesekan, ya. Jadi itu fungsinya. Jadi sangat teliti sekali. Sampai 0,01 ketelitiannya. Lihat itu di mana itu di mikrometer yang ada di depanmu masing-masing. Karena setiap kelompok sudah punya, ya. Punya seher masing-masing, punya alat ukur masing-masing. Nanti belajar cara mengkalibrasi, kemudian hitung, Bapak berikan LKPD-nya atau lembaran kerjanya, ya, kamu tulis, kamu isi. Jadi berapa lagi ini diameternya ini setelah terpakai, ya. Oke, kita lanjut. Itu sudah tahu pengertiannya, ya.
Ini pas ulangan besok kalau keluar nih, ya semester yang keluar ya. Oke. Nah ini bagian-bagian dari mikrometer stroke. Nah itu poros tetap tadi sudah dijelaskan walaupun secara suara. Nah ini secara tertulisnya. Ya, yang pertama poros tetap yaitu poros di ujung yang tidak bergerak. Tadi poros tadi ya. Nih Bapak ambilkan nih poros tetap. Ya, yang di ujung ini di dalam ya. Oke, ulangi. Kemudian poros geser. Nah, ini ya. Kemudian ada skala utama. Skala utama yang mana? Ada yang tahu mana? Mana skala utama? Mana? Ya, namain aja. Perhatiin mana? Perhatiin. Yang untuk juga bukan Bapak. Bapaknya menyampaikan ilmunya saja. Oke? Nah itu ada skala utama. Nanti akan kita baca skala utama. Kemudian ada skala nonius yang diputar ini noniusnya. Utama ini yang tetap. Ya, jadi ada skala utama, ada skala nonius. Nah kemudian ada pemutarnya ini. Ya, pemutarnya. Kemudian ada penguncinya. Lock. Nih, setelah diukur benda kerja kita kunci. Jadi ini nggak gerak lagi. Sama dengan mikro ya. Kalau mikro itu kan di atas ya. Iya, setelah diukur kita kunci. Jadi setelah kita cam udah kerjanya tidak bergeser. Oke. Nah, kemudian di situ ya ada pemutar sudah pengunci sudah reket. Nah, itu ada reket di belakang nih. Jadi setiap kita mengukur ketika benda sudah bersentuhan, kita putar tiga kali ya. Ya, klik itu semakin nempel ya, baru kita keluarkan, kita baca. Nah nanti akan Bapak kasih juga cara membacanya. Oke, ini tadi ada poros tetap, poros geser, ya, ada poros skala utama ini, ada skala nonius, pemutar, ada reket, pengunci dan frame. Di awal video ada frame katanya, ini frame bingkai ya, berbentuk buku. Oke, di sini ada pertanyaan, masih paham atau belum paham? Bagian ini, sudah tahu ya. Ini ada poros tetap, poros geser, skala utama, nonius, pemutar, kemudian ada raket, pengunci dan frame. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini dari fungsi dari mikrometer stroke. Nah, ini yang pertama mengukur panjang, ya. Atau ketebalan atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil seperti tadi ya, lempeng baja boleh, aluminium yang tipis bisa, kemudian diameter kabel ya, kabel yang kawat ya, bukan yang serabut, yang kabel yang kawat itu bisa diukur. Kemudian lebar kertas bisa diukur, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Jadi skala kecil pun bisa diukur sama mikrometer ini. Oke, selanjutnya. Nah, penggunaan mikrometer stroke sangat luas sekali yang sudah Bapak jabarkan tadi, walaupun di video tadi sudah ada. Ya, kemudian intinya adalah mengukur besaran panjang dengan lebih presisi, lebih teliti lagi. Berapa tadi ketelitiannya? 0,01. Yang belakang berapa ketelitiannya? 0,01. Enggak, yang belakang dulu. Hah? 0,1. Kalah kan? Ini pedang nih Bu, 0,01 kayak 0,1. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Kemarin Bapak SMK bisa. Iya. Coba si siapa? Alif. Komando Alif. Ice breaking Alif. SMK dua kali cukup. SMK bisa. Yang kuat keras. Lu bener lo guys breakingnya. Yuk, SMK bisa gitu loh. SMK bisa. Sekali lagi. SMK bisa. Nah, ice breaking itu untuk lebih lagi meningkatkan ya imun untuk belajar, lebih konsen, lebih semangat dan yang belakang itu ada ngantuan. Nah, ice breaking Bapak yang sederhana ya. Ada ice breaking yang susah. Nah, kalau susah kamu nggak memikir kok ya ngapain? Yang gampang-gampang aja ice breakingnya. Oke lanjut ya. Tadi sudah fungsi dari mikro. Oke kita lanjut. Nah cara menggunakan mikrometer stroke
Ini stroke ya, karena seperti stroke. Ada lagi mikrometer yang digital. Jangka sorong digital ada juga. Dia stempel, dia keluar angkanya. Sama dengan mikro, setelah tempel angka diputar dia keluar angkanya. Itu yang digital. Kita ini yang stroke. Tadi ya. Tuh yang stroke. Ini stroke nih. Putar ya. Oke. Nah ini cara penggunaan mikrometer. Jadi sebelum kita gunakan ada yang namanya apa? Kalibrasi. Ya. Nah ini pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Nah ini tadi terbuka. Ya. Kalau dia mengunci dia samping kiri atau samping kanan ya. Nah ini kalau dia terbuka ya seperti itu. Kemudian dua, lakukan pengecekan ketika apakah poros tetap dan poros geser bertemu skala utama dan skala nilai utama menunjukkan angka 0. Nah nanti nolnya kemarin diapakan kemarin kalau nggak ketemu dikalibrasi ada kuncinya ya. Iya dikunci, dinolkan dulu, dikunci, nah itu baru selesai. Oke, kemudian buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda dapat masuk. Ya, ini putar ke kiri. Ya, mau ukur apa? Semakin lebar ya semakin ke belakang. Ya, nah baru benda kerjanya masuk. Kemudian tutup ke kanan lagi. Ya, sehingga terkunci di sini. Nah, kemudian yang kelima. Putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi ya, ini kuncinya. Setelah selesai ukur, kunci cabut, nah, baru kita baca ya. Paham di sini ada pertanyaan lagi di sini. Bisa ya? Oke. Ini cuma ngulang aja di kemarin sebenarnya ya. Tapi ya itu yang itu 10 kali pun nggak bakal paham karena nggak tahu nggak dia apa fungsinya ini. Oke, nah seperti itu. Itu gambarnya nanti itu ya. Jadi benda kerja nanti kita masukkan. Nah ini tidak kita pakai ini karena terlalu kecil ya. Kita pakai yang besar yang bisa masuk seher ya. Nanti dijepit seperti ini ya, untuk ukurnya seperti ini ya. Dimasukkan nanti reketnya diputar 3 kali, baru benda kerjanya ini dilepas, baru kamu baca. Tulis di LKPD-nya ya, di lembar kerjaan aja mau bagikan. Nanti dikumpulkan, beri nama dan kelas. Oke, ada pertanyaan dari gambarnya? Gak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke. Ya, ini skala mikrometer stroke, skala utamanya. Nah ini, mulai kita mau membaca. Oke, skala mikrometer. Tiap satunya sama dalam 1 milimeter. Di tengah-tengah angka skala tersebut ada angka tengahnya. Nih, Bapak tampilkan lagi gambarnya ya. Nah ini. Jadi angka skala atas yang ini 0, 1, 2, 3 ini skala atas. Ya. Kemudian angka skala bawah nih, yang bawah 0,5, 1,5 pakai koma ya. Pokoknya 1,5 naik 1, 1,5, 2, 2,5 terus zigzag atas bawah ya dan seterusnya. Nah ini seperti ini. Nanti kita membaca di sini berapa ininya dikalikan 0,01 toleransinya tadi harus dikalikan itu, barulah hasilnya ketemu di jumlah. Ingat penjumlahan koma dengan koma harus sejajar, jangan sampai tidak. Kalau kamu nggak mensejajarkan koma, perhitungan itu nggak akan ketemu. Oke, selanjutnya. Seperti ini. Nah, skala nulis, skala putar. Nih. Oke, lanjut ke pokok dulu. Nah, ini. Kemudian skala putar terdapat dari angka 1 sampai dengan 5 atau kelipatan 5. Kemudian setiap skala yang berputar mundur 1 kali, maka skala utama bertambah 0,5 mili. Sehingga satu skala putar itu 0,5 dibagi 50. Nah ini jadilah standarnya tadi ya. Ya.
Jadilah yang 0,01 tadi ini diambil dari perhitungan ini. Putar satu kali angka 1 sampai 5 kelipatan 5. Tiap skala itu berputar satu kali, maka skala utama bertambah 0,5. Ini yang bawah ini. Sehingga skala putar itu 0,5 yang di sini dibagi 50, itu nanti ketemunya 0,01. Standarnya alat ukur ya, ketelitiannya di situ. Jadi perhitungan itu dari sini ketemunya 0,1. Kalau ada yang menanyakan ya dari sini jawabannya ya. Jadi skala putar dibagi 50 ketemulah untuk ini ya, skala ini ya, apa namanya yang terkecilnya itu dikalikan itu. Nah kemudian baru kita masuk ke cara membaca mikrometer tersebut. Nah, oke, nah, cara membaca, nih, lihat pada skala utama, nanti ada gambarnya di bawah ya. Kemudian lihat skala yang tepat, ditunjuk atau tepat di sebelah kiri skala putar. Angka tersebut dalam milimeter. Ingat satuannya tetap milimeter ya, jangan sampai salah, bukan kilo, bukan senti. Kalau mau membacanya, mempermudah pakai senti boleh. Tapi aplikasinya ke milimeter. Kalau 1 senti berapa mili? Silakan. 1 senti berapa mili? Nah, iya kamu 6 menit jawab satu kelompok. Kalau 1 senti berapa mili? Berapa? Kalau 2 senti? Betul, 20. Nah, di sini 1 senti berapa mili? 10 mili ya, jangan lupa, nanti lupa lagi karena apa, peralihan dari senti ke meter ya, dari senti ke mili kadang-kadang bingung, tapi kita teknik penggunaannya menggunakan satuan mili, bukan meter, bukan kilometer ya. Tapi kalau memang jadi soalnya seperti itu, kita mundurkan atau kita aplikasikan ke milimeter ya. Oke, kemudian kedua, lihat angka pada skala putar yang segaris dengan garis melintang skala utama. Kalikan dengan toleransi tadi 0,01. Kemudian tambahkan angka yang sobat dapat di angka 1 dan angka 2. Selesai, cuman itu saja. Oke, kita lihat gambarnya ya. Nah, seperti itu. Perhatikan. Nah, ini berapa nak? Kira-kira. Yang belakang. Ini berapa ini? Bisa kamu baca? Berapa? Hasilnya berapa? 5,5 ini. Pertama 5,5. Skala apa yang ketemu itu? Di skala apa yang 5,5? Ini yang sini nomor 2. Ini skala utama. Kemudian Indonesia berapa? Hah? 26, betul. Kan tadi yang dikatakan 0,01 yang mana? Ayo. Belum paham juga. Berarti kan harus dikatakan 0, iya. Makanya kamu nggak bawa kertas ya? Nggak bawa kertas. Bawa panggil dulu. Di baliknya ya, jangan di depannya ya. Nanti di baliknya kamu apa namanya? Kamu tulis nanti pas nanti soal atau latihan. Itu berapa nih? 67. Lagi berapa? Lagi berapa? Rupanya dikeluarkan rupanya. Nih, makan. Di balik sini ya kalau untuk hitung ya. Yang depan yang ini karet. Kurang nggak? Kurang nggak? Berapa? Belakang kurang? Cukup?
Gimana? Ya, oke. Nah, sekarang mungkin sudah terbayangkan. Coba kamu tulis, coba-coba. Ini berapa hasilnya? Tulis di belakangnya saja, nggak apa-apa. Untuk latihan. Ya. Skala utama itu 0,5,5. Nonius itu ketemunya di 25 yang pas sekarang sini 26. Ya, jadi 2,6 dikali 0,01. Yuk, cari sekarang berapa? Belajar. Baru dijumlah ke bawah, ketemulah sekian sama sekian. Kan videonya ini seperti itu. Ayo, bro. Ayo, tulis. Nanti rasanya. Bacakan dulu. Taruh dulu nanti. Mana pulpenmu? Hilang. Mana pulpenmu? Kan tadi udah dibilangin dari Alis kemarin kan, sini buat bawa tas juga. Oke, yang sudah paham, sudah tahu berapa hasilnya sementara? 5, iya. Bayudi berarti bisa jawab. Sini mana? Nomor 2. Berapa ini? Hah? Jalannya dari mana? Skalanya skala 5,5. Yang ini 26 dikali 0, sama dengan hasilnya berapa? 0,26. Baru dijumlahkan antara 5,5 sama 0,26. Berarti hasilnya adalah 5,76. Jadi walaupun kita nggak berhitung pun sekarang sudah cepat kita hitung dengan sistem ini, tambahkan nolnya saja 0,26, karena apapun dikalikan 0,01 itu tetap harga itu, ya kan? Iya. Nah, jadi tinggal lihat ini aja yang ini nominalnya nih, ya, skala utamanya ini. Oke, ada yang belum paham di sini? Atau bapak ulang lagi? Atau kita lanjut? Ya, nanti kamu ukur ini satu-satu ya. Kamu cari berapa diameternya. Perhitungannya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut tuh. Nah, skala utamanya 55 yang ini. Kemudian skala putarnya 26 ini, lihat sudah 25, 26. Ya, dikalikan toleransinya 0,01, ketemunya 0,26. Ingat sejajar, kata bapak kemarin, koma ketemu koma, jangan koma sini atau sini, susah. Karena kelemahanmu di numerasinya, perhitungannya, ya. Ini paling parah di perhitungannya. Nah, barulah panjang benda itu berjumlah 5,76 mm. Ya. Oke, lanjut. Nih contoh keduanya. Nah itu, perhatikan. Skala utamanya ini 13,5. Nih, di batang yang tidak bergerak ya. 13, ini kecil-kecil ini supaya mempermudah kalian membacanya. Nih sampai 13,5. Dari mana 5 ini sudah terlihat 0,5-nya. Kan dibuatkan pakai 0,5 ya, setengah ya. Oke, ini, nah ini 13,5 mm, ingat satuannya, ditambah 0,17. Nah ini, dari mana 0,17 ini? 17 dikali 0,01. Makanya ini tadi kan langsung kata bapak tadi. Kita lihat dari skala menulisnya ini berarti 17. Oh berarti 0,17. Ada 0, karena kalinya itu kan 0,01.
Jadi tetap angka itu karena perkalian satu. Ini karena ada perkalian satu nggak tahu. Nah ini masalahnya, bagaimana kamu bisa menghitung lainnya? Ya, makanya kata Bapak itu orang teknik harus cerdas, pintar. Terutama di alat ukur ini. Salah mengukur berarti kamu korban seher. Ya, mana sehernya? Ya. Salah ukur, kita salah buang duit, buang benda. Ya, makanya kita dituntut teliti. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu, buang uang dan sebagainya sehingga apa yang tujuan kita tidak tercapai. Ya, bagaimana kamu mau usaha sedangkan di satu sisi kamu tidak bisa menghitung? Ya, percuma saja kamu buka usaha, jangankan bengkel, dagang pun kamu nggak kuasai perhitungan, ya rugi, nggak bisa dagang. Buka warungnya besar, karena perhitungan kita tidak maksimal, tidak baik dan sebagainya, ya rugi, tekor. Ya, bangun nak, bangun. Kalau kamu mau ini keluar aja, nggak apa-apa, silahkan jalan. Oke, lanjut ya. Sampai dulu udah paham. Nanti Bapak melihat hasil kamu nanti. Oke, kita lanjut. Step yang kedua. Nah, cara kalibrasi tadi di video mungkin kurang jelas. Nah, ini sekarang secara teks Bapak sampaikan cara kalibrasinya. Nah, ini yang pertama bersihkan dulu. Nah, di sini ada majun. Ini namanya majun ya. Bahasa tekniknya ini kain lap. Jangan kamu di luar sana nyari kaca, diketawakan orang. Namanya majun ya. Lap itu namanya majun. Di mana kalau menggunakan majun pasti lap yang diminta. Bahasa teknisnya seperti itu. Ya, jangan bilang di buka. Enggak dipakai di sana. Jadi kita belajar dulu pintarnya ya. Jadi hal-hal yang menyangkut teknis kita sudah paham. Ketika kamu nanti kerja di dealer, di perusahaan, disuruh bos pun ngambil majun, nggak tahu majun itu apa, karena nggak pernah dengar dan nggak mau ngerti. Nah majun itu inilah, kenlap, itu namanya majun. Nah sebelum ini kamu pakai, ya, ini dilap dulu yang bersih, ya, karena mungkin ada yang ngumpul atau yang ini ya, yang mengganjal segala macam kita bersihkan dulu. Oke ya. Setelah nanti selesai baru kamu bisa menggunakan. Oke, yang kedua putar batang trimbelnya. Nah, trimbel belakangnya. Ya. Kemudian sampai anvil dan spindle saling bersentuhan di depan. Ya. Ketika nanti kalau yang kecil ini nggak perlu pakai penyambung ya. Ada penyambung itu? Ada ya? Nah, itu ada penyambung. Tapi yang kecil yang di skala ini, skala 0 sampai 25 mili tidak perlu. Ya, dia langsung diputar ke sana dan langsung diputar. Baru dikalibrasi. Tapi kalau yang besar seperti itu ada sambungannya dulu. Ya. Nah, itu nanti baru dikalibrasi. Oke. Yang ketiga, putar raket sampai bunyi tik-tik tadi. Oke, di bawah ini kan dulu, sampaikan dulu. Nah, sampai mentok pilenya ini. Nah, setelah sampai kita nggak usah keras-keras. Yang mengeraskan nanti ini raketnya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, ini sudah. Baru kita kalibrasi yang di bawah lubang kemarin ya. Sampai 0 ketemu 0. Antara utama sama noniusnya dinolkan. Kemarin ada kunci ya kan? Iya. Nanti yang belakang itu Bapak mau coba. Masih kan nggak dia kalibrasi, ya? Jadi semua alat ukur seperti halnya multi tester, ini itu semua kalibrasi. Nah, setelah dipakai orang kadang-kadang berubah. Ya, kita yang pintar ini mengkalibrasi. Ketika alat tidak dikalibrasi kita pakai ternyata berbeda. Pas dibeli
ya spare partnya dibeli ternyata tidak sesuai, artinya kalian salah ukur karena benda ini nggak dikalibrasi. Itu saking jelinya orang teknik, ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Multitester itu juga sama kemarin, dipinjam orang mungkin dia lagi ngeceknya PLN, kamu ngecek kabel, kan beda. Ya kalibrasi dulu, putar ke ohm dulu ya. Itu min plusnya tempelkan dulu, sudah dia jarumnya naik, sudah. Baru mau kemana kita ngukur. Itu namanya kalibrasi. Ya, jadilah orang teknik yang sejati. Jangan cuma sekolahnya jadi otomotif, tapi ininya blank, kosong. Ya, nggak ada gunanya kamu lulus nanti, karena kamu mau sekolah mau bekerja, berdikari, mau punya bengkel atau ke perusahaan, paham ya? Nah itu. Kemudian masih dikalibrasi, kita yang keempat itu kunci spindle. Setelah semuanya benda yang untuk kita kalibrasi sudah masuk, baru kita kunci, ya. Kita kunci, nah baru benda kita cabut. Nah ini tidak perlu, ya tetap dikunci supaya tidak bergerak, tapi tidak perlu harus pakai penyambung ya. Oke. Nah kunci sudah sampai ada lock nutnya, ini lock nutnya agar tidak bergeser lagi, ya. Nah itu tadi dari video tadi sudah Bapak sampaikan juga, cuman kamu kayaknya agak ngambang. 2 kali penjelasan antara video dengan aklamasi dia secara langsung ini, secara argumentasi. Nah, kemudian mikrometer sudah dikalibrasi dengan benar apabila titik nolnya trimbel sudah harus dengan sudah lurus dengan garis pada outernya, ya outer stripnya, ya dua-duanya sudah gabung. Ya itu artinya sudah kalibrasi, sudah di apa nih yang bakal namanya rekat. Nah pelajari bagiannya. Oke lanjut. Nah seperti itu, nih bagiannya. Jadi ini sudah nempel ya antara airfill spindle. Ini airfill, ini spindle itu sudah nempel. Airfill dan spindle bersentuhan. Nih sudah bersentuhan. Oke, paham ya? Nah kemudian ini baru dikunci, ya slip diluruskan sampai dia 0 ketemu 0. Oke, nah itu jadi tadi tekan ya. Oke tadi nah ini ya, jadi harus kalau dia tidak 0 ketemu 0 berarti dia tidak pas, nanti di saat Bapak mengukur bergeser ya. Kebanyakan orang teknik, orang bengkel banyak salah membeli ini karena dia di sini kita pro ini nggak bisa ngukur pakai ini, salah beli tukar lagi ya. Saya boleh sekian, saya pakai sekian kayak mana caranya, nggak ada dasarnya ya. Akhirnya beli pas dimasukkan kon bakal apa kon nih ayo tukar lagi karena nggak diukur. Kalau diukur kan sekali tahuan ya, beli seri yang sudah oversize sekian, standar kita sekian, oversize-nya sekian, beli yang oversize. Nah itu baru orang pintar namanya. Tapi kalau kita nggak tahu dia itu sudah dipakai lama, sudah ngasah, ya oversize, otomatis ini yang kita pakai lagi, ya nggak jadi, atau beli baru, ya baru kita pakai lagi sesuai dengan perhitungan kita menggunakan ini. Tapi sekarang nih banyak orang buang-buang duit. Kenapa buang duit? Karena beli sekali nggak pakai, beli sekarang. Macam apa ya? Uang bakal cuti. Karena nggak dihitung. Jadi apa? Macam pakai. Dijual nggak laku. Siapa yang mau beli? Jadi taruh kan, berangkat lagi ke Bandar Lampung lagi, beli lagi.
Pasarnya enggak. Jadi patoknya mau berapa? Karena nggak dihitung. Orang mekanik pintar itu dia pakai dulu, baru dia, nah ini beli uang segitu, bikin lewat. Pasti dicarikan mekanik di sana yang pas. Pas pulang, plok, masuk di silindernya, pas. Jadi buang duit nggak kira-kira? Karena yang teknisinya pintar. Tapi kalau teknisinya bodoh, menanggung sebuah motor. Ya, jadi menanggung dia. Kenapa? Beli lagi sehingga biayanya habis. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh membaca mikrometer 1. Putar skala utama 11,5. Kemudian noniusnya 13. Kemudian skala terkecilnya itu tadi dikalikan ya, toleransinya 0,01 mili. Hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikalikan skala terkecilnya sehingga hasilnya 11,5 ditambah 13 kali 0,01 ketemu hasilnya 11,5 ditambah 0,13 mili. Dari hasil perhitungan di dalam kurung ini ya. Nah, ini hasilnya yang terakhir 11,63. Perhatikan dulu. Kamu nyatat enggak? Perhatikan dulu ini. Nah. Kalau ini berguna, alhamdulillah. Kalau ini besok nggak berguna bagimu, buang ke laut jauh-jauh. Ya, buang ke jauh-jauh. Artinya nawa itu mau kesini nih ngapain? Kita kan orang teknik. Besok siapa tahu kamu jadi guru teknik, kerja di bengkel. Ya ini dipertaruhkan seperti ini. Jadi balik menghitung nih. Ya Ji Pak, Ji hitung Ji, hasilnya Ji. Jadi diameter ini sudah tahu kamu berapa? Ya. Tapi kalau kita nggak menguasai ini, bagaimana kamu menentukan mau beli seher? Hitung nggak bisa, pakai alat ukur nggak bisa, semuanya nggak bisa. Ngapain kita sekolahnya di otomotif atau teknik mesin? Gak ada gunanya, ya. Makanya kita belajar supaya kamu bisa pintar. Ketika di luar kamu bisa berargumentasi dengan orang lain. Ya, berapa lebar seher itu? Ya, diameter seher itu berapa? Sini, saya ambil alatnya. Selesai, sekian sama sekian. Orang salut. Tapi kalau ditanya berapa diameter seher, namanya pandai. Dan dia dulu sekolahnya otomotif, karena nggak mau tahu semuanya. Ya, dia nggak tahu semua ilmu ini akan menjadikan duit. Ya, semua ilmu yang kamu pelajarkan hari ini, besok aplikasinya itu mendapatkan uang. Ya, jelas bernilai. Tapi kalau itu nggak berdasarkan uang, buang saja jauh. Ya, jangan dipakai. Oke, paham ya? Ini gambarnya. Tuh, perhatikan gambarnya. Nih, 10, 5, 10, 11. Sudah lewat 5 ya. Berarti ketemunya 11,5. Nah, di skala utamanya. Kita baca noniusnya lagi. Ini noniusnya 5, 10, 15 belum nyampe. Ini garisnya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 13. Ya. Nah, 13 ini dikalikan toleransi 0,01 sehingga menjadi 0,13. Ya. Jadi baru dijumlahkan 11,5 ditambah 0,13 menjadi 11,63 mili. Itu hasil dari ini. Ya. Ini rentetannya nanti kamu hitung silinder. Ya. Kamu hitung silinder berapa yang kamu akan pakai. Ya. Bukan asal beli silinder saja, enggak. Ya, ini motornya ngasap nih. Ya, bingung. Apa super size? Nggak tahu dia, balik lagi ke bengkel. Mana kita hubung nih? Asli. Tanya, woi, apa saya dulu ya? Saya standar, oke, jelas standar. Ya, karena bed itu macam-macam ya, bed itu sekarang ya. Mereknya bed itu bed, tapi macam-macam ada bed straight dan sebagainya. Ya,
Nah, kamu orang teknik harus paham dengan teknologi. Kemajuan perkembangan teknologi harus paham. Jangan asal beli, tapi nggak tahu berapa diameternya. Pas dimasukkan nggak pas, ulang lagi. Kenapa nak? Dari perhitungan awalmu salah. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Paham ya? Nanti bapak melihat hasil pekerjaan ini. Nanti kelihatan yang bisa enggak itu kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh membaca mikrometer yang kedua. 2,7. Ini hasilnya dulu 2, 3. Nah, sekarang tulis dulu di belakang itu LKPD itu di belakang. Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Sama uraiannya ya, sama uraiannya. Oke, sama uraiannya. Udah belajar. Berapa jawabannya apa? A, B, C. Nih dari perhitungan. Yang utama sudah kelihatan. Noniusnya sudah kelihatan. Dihitung belakang. Nonius tadi dikalikan berapa? 0,01. Ya. Jawabannya berapa? C, betul. 2,77. Ingat, kita lihat sini. Ya. 2,7. Ini oke, jauh dari 5 ya. 7. 2 berapa? Ini berapa Indonesia? 27. Berarti 0,27. Berarti hasilnya ini 22 ya? Iya, 2,2 ditambah 0,77. Ya. Betul. Ini loh, 25. 0,7 nih. 2,7. Iya, 2,7 ditambah 0,27. Berarti hasilnya 77. Jadi jawabnya berapa? C. Kenapa enggak B? Ya, toleransinya. Ini kan 0,05, enggak ada. Jangan Mbak, ini jebakan nanti kalau ada soal seperti ini kamu yang mana nih? Ini hasilnya sama, tapi toleransinya di sini. Ya. Nih, jadi 2,77. Yang atasnya 2,27 salah. Oke. Nah, ini aja udah 2,7 ya. 27 ya. Berarti di sini. Ya, paham ya menganalisa soal seperti itu. Jangan gaper. Jangan daftar dan sebagainya, bingung segala macam. Oke, jadi kita lihat dulu soal ini seperti apa, baru sama kita membaca. Kita membaca punya teman saja bisa kita baca. Ini nomor sekian, nomor sekian. Karena kuncinya tahu, ingat. Nah, skala nonius ini dikalikan 0,01 itu kunci. Ya, depannya kasih 0 saja itu sudah cukup. Berapa yang utamanya? Baru jumlahkan. Oke. Bapak lanjut. Nah, ini dari LKPD yang kamu pegang ini ya. Gambar kerja peserta didik sudah Bapak bagi. Nah, kita praktek satu-satu semua harus bisa mengisi LKPD ini. Berapa? Jangan saling mencontoh ya. Mencontoh memang mudah. Jadi perhatikan, bisakah saya? Ya, kalau nyontoh mah gampang, semua pasti gampang. Cuman saya tahu nggak dari mana dapat hasilnya itu ukuran. Semua seher kamu putar, kamu ukur. Nanti ada berapa seher nih? 1, 5. Berarti ada 5 pengukuran 5 kali. Dari satu lembaran 5 kali. Seher 1, seher 2, 3, 4, dan 5. Ya, nanti tulis saja. Satuannya adalah milimeter. Nah, jadi prosesnya seperti apa? Seperti tadi. Ya, ingat seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Ya, misalnya kamu buat seperti ini. 0,11 ditambah ini. Dari sini ya, cukup ya, 3 ya. 1, 2, dan 3. Cukup.
di lembarnya itu, ya, lembar soal itu, di apa lembar kerja itu 3 macam beda. Ini utama, nonius sudah dikalikan, hasil baru temuin satu benda, satu share, paham nggak? Share yang kedua ukur lagi, kamu bikin lagi seperti ini di bawahnya, share nomor 2. Yang mana aja bebas share-nya, tapi jangan itu aja, nanti sama terus kan ya, angkanya sama. Itu kan beda-beda nih, karena sudah terpakai pasti beda-beda. Cara pengukurannya sama, ya. Oke. Nah ini jadi seperti ini, ada 1, ada 2, ada 3. Dari setiap share ini ada 3 penulisannya. Nanti share yang kedua tulis lagi, ya, atau mungkin piston yang kedua tulis hasilnya berapa diukur. Nah, ini mungkin nanti akan berbeda-beda, nggak sama. Coba aja lihat nanti. Karena ketidaksamaan membaca ini mungkin dari faktor kalibrasi, cara membaca, ya. Nah itu akan berbeda-beda. Oke, sekarang sekian, kemudian kita masuk tadi ke LKPD. Nah, cukup untuk materi di PPT. Nah sekarang itu ada LKPD yang Bapak setorkan ke kalian. Ditulis dulu nama kelas di depannya. Nggak bawa pulpen. Jadi di atas. Ini loh. Nah iya nanti. Ini ada. Oh iya itu boleh. Nah, itu di belakang halaman terakhir ada nama siswa ya. Nah kalau lupa NIP, ya nanti boleh dikosongkan dulu NIP-nya nggak apa-apa. Listnya ya. Yang penting nama sama kelas. Tanggal hari ini, hari Selasa tanggal berapa? 14. Oke, 2023. Ya. Nanti kesimpulannya, kita dibahas kesimpulannya. Kesimpulan berarti share ini kita diganti atau tidak? Ya, paham? Oke. Nanti ada standarisasinya. Nah, sekarang gantian. Yang ini nggak tahu, yang mana yang tadi belum datang lagi? Mana harus ukurnya? Nah, sekarang coba ukur. Bongkar kakinya. Nah, ini ada, ini sudah 1, 2, mana aja, serah bebas. Boleh bebas. Nanti share 1, share 2 sampai 5 ya. Jadi lebih paham lagi nanti kamu. Kalau cuma 1 saja, nggak jalan. Jadi share kedua. Oke. Bapak ulang ke depan ya, supaya kamu jadi bahan literatur sebagai contoh ya. Cara ngitungnya ya. Ini, ya kayak gini. Ya. Ini contoh mudah ya. Oke. Perhatikan ini saja. Nah, yang pertama Bapak bacakan dulu LKPD-nya. Tujuan. Ya, yang pertama mengetahui cara mengukur diameter sudah kita bahas. Kemudian cara pengukuran untuk piston menggunakan alat ukur mikro sudah. Kemudian mengetahui cara mengkalibrasi tadi ya. Kita sampai di 0 skala utama dan skala noniusnya tadi sudah. Kemudian alat ukurnya sudah jelas, ada mikrometer di setiap kelompok sudah punya masing-masing. Benda kerja sudah masing-masing punya. Kemudian macun sudah punya lah, ya. Nah itu keselamatan kerja, yaitu tadi gunakan alat ukur dengan fungsinya. Jangan putar sini ya, ingat. Biasakan kalau alat ukur itu sensitif rusaknya, ya. Nah, kemudian langkah kerjanya. Nah itu langkah kerja tadi antara yang di slide PPT dengan ini sama. Ya, ini hanya mengulang supaya kamu nggak bingung. Nah ini seperti ini. Untuk kalibrasi sudah Bapak kasih gambarnya. Kemudian ini cara mengukur untuk apa? Pistonnya ya. Nah kemudian itu piston 1. Untuk ini sebenarnya atas, tengah dan bawah ya. Bapak salah bikin soalnya jumlahnya piston itu ada 5 karena kemarin target Bapak tuh 5 kelompok. Ya ternyata banyak yang nggak masuk hari ini. Oke. Nah di sini
Nah, kesimpulannya tadi share ini sudah tidak terpakai lagi, ya. Jawabannya seperti itu karena ini bekas. Kalau baru ya jelas baru ya. Kita kan yang bekas ini kan. Ya berarti apa kesimpulannya? Dia harus diganti. Oke. Siapa yang mau duluan praktek silakan gantian. Gantikan. Ayo udah langsung praktek. Lah, apa lah kamu? Kunci, Pak. Apa ya? Gak apa-apa nggak kunci. Coba. Dibuka dulu. Ya, terus. Dibuka dulu. Yang ini nggak usah dipakai, di sini tadi mana? Nggak masuk. Ini, udah gini aja. Tadi kemarin ini kan sudah dikalibrasi ya, sudah dikalibrasi waktu kemarin ya. Oke, langsung ukur aja. Nah, langsung ukur aja. Nah, sudah. Sama aja. Udah belas. Udah sekarang ukur aja. Ya. Tunjuknya tadi. Di LKPD-mu ada caranya. Lihat dulu di halaman 3 itu. Cara mengukurnya. Kita gambarin tadi kan? Itu ada tulisan. Nih, nah iya dia makanya dia dulu. Taruh benda kita di meja, dijepit. Rekatnya 3 kali, tik. Nah, dibaca dulu. Nanti gantian, yang menulis. Oke? Lihat ini, kalau nggak paham lihat ini. Jadi LKPD-mu ada, video ada, ya. Ya sudah tulis. Skala utamanya berapa? Ini langsung di 5 Jangan apa? 5 aja langsung. Ya nggak apa-apa. Langsung udah cukup langsung aja. Berapa ininya, berapa nulisnya dikalikan 0,01 nanti dijumlah. Oke. Ini yang gede. Ya sama aja, nah mau gede enggak sama aja. Nah situ di bawah. Nah. Oke, tulis. Dibaca dulu, ditulis. Kamu ukur belum ada yang ukur ini. Ya udah dibaca. Berapa? Astagfirullah. Ini loh. Kamu di sekolahin kok kayak gitu. Mas, terapel kan mas? Videonya terapel. Pakai kan? Nah, kamu sini yang pakai. Tuh coba ke sana. Ini mundur lagi ini, majuin lagi. Terus, masukin kalibrasi dari kalian. Tuh, sekarang yang gede. Kalian gede sekarang. Share. Ayo baca sampai 9 juga nggak baca kamu. Orang utamanya berapa? Berapa? Besaran. 46 nanti ditambah baru. Nulisnya berapa sini? Berapa? Mendekati dari sini berapa? Dari sini mendekati dari sini berapa dia nih? Hah? Ini loh. Ukur yang itu. Dari sini loh, ini 10 ini kan 11, 12, 13, 14. 75. Ya, apa 13 dari 13 kali 0,01 di belakang fungsinya. Nah, situ. Ya, ini orang 1 atau piston 1 ini kan bersatu kamu. Semuanya 5. Awas kalau nggak selesai 5, nilainya nggak ada.
Ya. Kayaknya kamu punya sendiri dong. Ada orang itu makanan ukur. Tapi jangan itu terus pistolnya. Udah, itu sudah berapa? Loh, jangan lepas dulu. Nggak ada nilai, nggak ada ininya berarti nggak ada nilai. Ya, karena RKPD ini nanti mau bapak kirim hasil dari pengukuran ini. Apa lagi itu? Ini jalan juga sama. Kegedean Pak ini Pak. Maka saya kecil, ada yang kecil lagi. Ini 2. Mau yang kecil lagi ya? 1, 2, 3. Iya. Karena mikro kita masih kurang ya. Tidak sesuai dengan jumlah siswa. Tapi sudah kita usulkan ke sekolahan untuk penambahan. Nah inilah jadi masalahnya. Ketika kita praktek itu apa namanya kekurangan dengan alat ukur ini. Itu masalahnya yang urgent sekali di situ. Ingat ya, yang non-use-nya kalikan dulu. Kalau kamu mau mempercepat perkaliannya, langsung aja ditambah 0, di depannya, ya. Langsung mulai. Ya. Langsung mulai ini. Mau dibikin 2 biji ini mulai. 11 ini yang utama, ini non-use-nya. Karena 13 kita dikalikan 0,01, langsung aja tambah 0 depannya. Selesai urusan. Ya, daripada kita banyak muka dimahnya, toh hasilnya juga sama. Oke, nah jadi kita belajar cerdas. Ketika dikasih orang seperti ini, jawabannya harus seperti ini. Yang ini seperti ini, jalannya berbeda tapi hasilnya sama. Kenapa enggak? Orang perkaliannya, sekarang hitungannya gampang. Sekarang banyak YouTube yang mengarahkan perhitungan yang paling mudah, dari jari aja bisa mudah. Dulu nggak tahu kita hitungnya, perkalian sekian nggak bisa, tapi dengan jari cepat. Nah itu tadi ya, cuma kita belajar. Tapi orang nggak mau belajar ya, bagaimana mudahnya nggak akan bisa. Oke gantian. Mana punya dia belajar sendiri. Beda siswa kalau dia sama beratnya pasti ada perbedaan. Ya. Kayak baju lagi dibikin mana dulu kita. Udah kita jadi dengan besok. Bapak ada sih jadi terdekat ya. Tapi nggak tahu. Sudah. Baju-baju dari kemarin sudah diikat. Belum masih kerja di rumah bapak itu. Belum lah. Terusan bapak anda. Mana ada hujan kemarin? Jangan dikeraskan, ingat tadi caranya, udah nempel. Ya, baru resortnya diputar belakangnya dulu. Itu untuk buktinya. Jangan ini sampai di tengah sini. Di tengah sini dulu. Ya, jangan di luar sini. Contohnya dulu, gambarnya ada nalar gitu. Kan udah kelihatan. Apa namanya? Gak bisa itu kecil itu. Masuk lagi. Udah pakai apa yang ada. Lalu protes. Sekolah kita ini memang nggak ada alat ukurnya yang lain. Itu caranya.
Hasil dulu kalau kalian toleransi, bukan toleransi dulu kasih kan? Tadi itu sudah jelas dulu kan? Punya mau toleransi duluan yang dikalikan toleransi. Iya ini 11,5. Ini 13 kali 6 saja nyambung kan 0,1. Mana? 0,01. Itu hanya konsepnya. Tapi ikut aturan. Jangan membuat orang lain itu jadi bingung. Pakemnya kayak gitu kamu ganti ya bingung orang, walaupun hasilnya sama. Jelas ada apa namanya ya, sanggahan dari orang lain. Jadi kita ikut pada umumnya saja. Mana yang lain? Yang bicara di bawah semua ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti yang mengumpul ini itu yang Bapak kasih nilai 8,5. Kalau enggak, risiko. Ini kan beasiswa teman. Bapak ambil nilai dasar dari sini aja. Ya, dia salah itu aja. Salah itu aja. Kamu ada kemauan. Yang nggak mau sama sekali karena cara ngasih nilai. Nanti nonton, Pak, apa yang Pak nilai itu 2 jiwa? Gak usah operasi lagi, penting ukur itu aja. Lamaan, nanti kamu nggak selesai. Ya, minimal dia kalau sampai waktunya kita istirahat ada 3 di jam pelajaran. Kalau di awal pada ya. Lagi belajar ke Indonesia Raya. Dia akal Bapak. Enggak Mas. Ya, ini cepat jangan istirahat. Kemarin kan bocor kerja berapa tahun, Mas. Sekarang 4 jam aja langsung. Kan ada sebenarnya tadi. Kamu masuk berapa? Masuk nggak? Masuk. Masuknya cuma. Oke. Coba, kayak mana kamu? Kamu sambung ini. Mana ada bro? Oke, kamu aliranmu aliran hitam. Disambung kayak itu. Ini kalau saya yang gede punya truk, pakai yang itu bro. Bro. Kan ada yang kecil ya, penyesuaian itu kalau saya kecil harus kecil. Lebih kecil lagi tapi pakai yang kecil. Kalau kita sayangnya terapi dan terapi, yang misalnya itu baru dia masuk.
Jelas orang sama. Kalau kita ikut promo mesin, ya pakai yang gede. Yang kecil nggak muat. Beli lagi. Wah, sabung. Sabung berapa ini nggak tahu. Jadi datang yang ada di sini tadi. Yang itu kan yang datang ya. Yang ada di centang ini. Ulang lagi. Enggak, yang masuk tadi. Ada yang masuk nggak di sini? Nah, centang itu loh. Bari ada. Udah, itu memang dari awal nggak niat ya. Oke, gitu ya. Kalau yang detok yang ada sumurnya di dalam yang tadi, ini yang mana? Yang mana? Ini replika kan. Itu punya X-Max. Yes, sama mas. Oke. Itu kok tulisan nggak mas? Belum masuk ya? Mas bisa jangan di bawah ya, jangan di ini ya, di atasnya, jangan di apa ringnya, sini sama sini. Oke. Kamu berapa? Ini aja kota itu masuk. Ada yang hijau juga, mau bangun. Ini buku. Dilihat dulu aja. Minyak buku. Nggak baca, nggak ngukur dulu aja.
15 PK. Sudah Bari, alhamdulillah Bari. Kamu ukur apa? Ini sekali pertemuan loh, Mas. Oh, Video yang dikirim tetap 30 menit. Foto. Bisa Bari. Ukur kota aja yang kecil tuh Bari. Kalau nggak bisa masuk udah kerjanya. Itu bisa tuh. Gede itu. Tuh bisa pakai share. Piston. Udah ya udah tuh. Gantian lagi, share-nya diganti lagi. Yang baru kan? Yang kedua. Ganti. Sekarang jam lagu jam berapa? Orang jam berapa? Kecilan ya, tunggu yang besar. Ini loh airnya. Ya udah yang lain lagi, tapi alat ukurnya ganti. Ini belum nyampe, belum nyampe deh. Iya loh tadi. Sudah kasih nama kelas. Nama kelas sudah. Ini tadi membawa baru Pak. Fitnah, hujang dan pembunuhan. Kelas nama sudah. Sudah. Udah dibawa Pak. Kelas 2 teknis 1. Ya, lagi ya. Kita lagi. 11 yang Udah dibawa Pak. Itu ada dibawa Pak. Mau kemana? Anjay. Diambil. Itu aja minjem kok. Beli dong. Jangan. Itu dulu, Bapak absen dulu. Oke. Itu semua ini dari yang ada sini Pak. Aditya. Siap, siap. Hadir Aditya. Mana Aditya? Enggak ada, Pak. Agung. Agung Kurniawan. Alif. Angga Pratama. Anggi. Antoni. Cesa. Dede. Semua ada Pak. Dedi. Ada Pak. Diki. Pak Rajen. Dirga. Bari. Gali. Gila. Bukti. Ihsan. Ilham. Ilham. Iwan. Jeffrey. Nasrel. Izin Pak. Ya. Niki. Udah Pak.
Wah. Fadli, Barul, Aduh, ke. Prima Jaya, Radit, Revi, Rehan, Leo, Riko, Mon. Rian, Mon. Rizky Nur, Mon. Robi, Mon. Satria, Mon. Sambat, Non. Wayudi, Widi, Tiga apa? apa kita? Tiga apa? Seru mas. Lagi respon turun. Oke, kalau sudah tunjukkan LKPD-nya ini. Yang lain biarkan dikumpulkan dipisah, dikumpulkan tapi dipisah dari kamu sini. Nanti tutup ya. Boleh kelompok-kelompok, boleh jadi kamu. Ini kelompok udah ditulis belum? Kelompok 1, kelompok 2. Udah tapi sini ada kelompoknya Iya sih. Jangan baru pulang. Bapak ini kan refleksi salam belum kayak apa? Punya aturan kita ini. Ini kan baru ngomong tugas. Ya, sekolah itu punya aturan. Kan Jimendo Pak. kelompok campur di jalan kelompok murah. Kalau kan belum masuk kesimpulan segala macam. Bereskan dulu tuturnya. Yang nggak terpakai tolong taruh di sini kertasnya LKPD-nya. Itu loh. Jadi jangan kayak bos. Mana ini saya pakai ini. Gitu. Pakai itu. Itu kan Jadi kumpul sini loh. Ngapain? Kalau yang langsung berikan. untuk di saya balik. Yang nggak pakai ini ya, LKPD-nya berarti. Yang pakai kumpulkan di sini. Tuturnya diikat. Benda kerjanya masukkan sini semuanya 5. Ayo Pak.
kemarin kita refleksi sebentar ataupun ini kesimpulan. Nanti baru siapkan berdoa, salaman, maaf istirahat. Aku dia juga lewat. Ya. Ada apa? Ya, aja. Nilainya nggak bisa lebih dari 7,5. Ini dari buku. Ya, nanti itu udah kelihatan. Ini ya sudah di apa kunci-kuncinya sudah semua. Nanti kelompok 1 jangan dulu ulang setelah ini, jangan dulu istirahat, kita duduk di meja dulu ya. Sudah, mari. Siapa dulu, mana kamu? Ya. Siapa? Ya, jadi kita selesai tadi dari awal sampai dengan praktek. Kemudian sekarang Bapak sampaikan keuntungan kita mengukur apa namanya itu silinder atau torak atau piston itu lebih teliti lagi menggunakan alat ukur mikrometer. Jadi pada prinsipnya semua alat ukur itu ya mencari ketelitian kita mengukur. Kalau kita tidak teliti itu kesalahan atau human error namanya. Kesalahan kita sebagai manusia ya selaku apa namanya itu yang bekerja dan sebagainya, sehingga untuk mengukur benda kerja apapun benda itu ya sehingga tidak bisa dipahami, kemudian kesalahan itu sama kita bukan sama benda kerjanya ya. Kebanyakan selaku mekanik itu kesalahannya human error rata-rata, dia nggak mau tahu. Itu mekanik kita di kruis ini itu berbeda lagi dengan mekanik yang di bandara. Iya, karena kebanyakan teknisi di kruis ini autodidak saja, ikut 2-3 minggu buka bengkel, tapi dia nggak tahu yang mana alat ukur yang sebenarnya. Ya, pakai multitester aja dia nggak bisa, ukur tegangan listrik nggak bisa, ya, ukur ohm nggak bisa, ya, karena tadi autodidak. Tapi kalau kita yang dari sekolah, semua materi pengukuran itu baru pengukurannya, belum secara teknisnya. Itu harus kita pahami dulu, ya, kita pelajari dulu. Ya, alhamdulillah artinya kamu di kelas 1 ini dengan dasar-dasar otomotif, teknik otomotif sudah bisa kamu kuasai, ya paling tidak itu 80%. Ya, nanti sisanya nanti di kelas 2, ya, sambil praktek sambil mengukur. Dua-duanya akan bergabung, ya. Jadi ketemulah. Maksudnya apa kita ukur supaya kita tidak salah menafsir atau akan mengganti spare part dari satu kendaraan. Ingat ya, itu saya riskan ya. Itu apa namanya jantungnya motor tuh, motor kendaraan itu ya itu saya. Kalau sernya macet ya nggak jalan. Kenapa bisa macet? Karena penyesuaian diameter silinder sama diameternya piston itu tidak sama. Pak, ada ringnya di dalam, ringnya juga tidak mumpuni untuk bisa menjepit, pasti longgar. Akibat dari longgar tadi, apa yang keluar? Dashboardnya apa warnanya? Berasap. Nah, kalau motor berasap itu pasti sernya yang bermasalah. Ya, klep bisa jadi, seher bisa jadi, aus. Ya, ringnya patah bisa jadi. Pokoknya di bagian ruang bakar. Ya, nggak ada ceritanya. Kalau 2 tak ya ngebul karena wajar. Proses masuk dan keluarnya bersamaan. Jadi wajar dia boros karena bahan bakar yang sudah masuk itu keluar. Itu yang 2 tak. King, Ninja yang lama, ya itu 2 tak. Kalau yang sekarang ini berapa tak? Apa? Ya, belum nanti kamu kelas 2 belajar itu ya. Prinsipnya kerja 4 tak dan 2 tak, nanti kamu hafalan. Jadi ketika orang bertanya masalah selangkah hisap, itu sehatnya kemana? Ya, kemudian klepnya nutup atau tak? Nanti ada ya, hisap, kemudian kompresi ya, kemudian apa lagi? Kan kompresi sama baru langkah
dua. Ya, nah itu terjadi siklus sama terus. Jadi motor tuh jalannya sama itu terus. Naik turun, tema, titik, mati atas, titik, mati bawah. Nah ya, nah jadi kali ini kita untuk mempelajari problematika kenapa saya itu harus diganti. Ya, kita menentukan ganti itu kan berarti kita harus mengukur semua komponen mesin harus diukur, mulai dari aki diukur, bokram diukur, full diukur dan lain sebagainya diukur. Sehingga kamu paham dengan alat ukur berdasar. Oke, itu saja dari kesimpulan hari ini. Kemudian saya Fadli siapkan doa, kemudian salaman sudah. Ya, nanti istirahat sebentar, lalu langsung masuk kelas ya. Oke, silakan ke kelas. Siapa dulu? Siap, rep, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, rep. Adalah kawan-kawan sebelum kita istirahat kita berdoa. Oke, demikian. Ucapkan terima kasih. Yang nomor satu, sekarang dari sini kita atur bicara kursi lagi seperti biasa. Nanti untuk video sudah Bapak poskan. Dan terima kasih. Kita semester apa? Sudah hampir kamu ya. Aja tinggal 7 hari lagi. Semingguan lagi. Sekarang nanti, sekarang apa? Luar dia masuk lagi. Yang dulu turun.